kemudian NINA, ada lambang PTKI, nama PTKI, SK Ban PT, untuk akreditasi program studi, nama prodinya, kemudian nama lengkap pemiliknya, kemudian tempat tanggal lahir, dan juga nomor pokok mahasiswa. Selain itu, SKPI juga harus memuat gelar akademik sesuai dengan PMA 38, kemudian program pendidikannya, kemudian capaian pembelajaran lulusan. Jadi nanti ada bagaimana kemampuan capaiannya di sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan juga keterampilan khusus. Itu semua harus ditampilkan di SKPI. Jika nanti mungkin SKPI itu akan jadi dokumen yang jumlah lembarannya sangat banyak ya. Jadi bisa jadi 3, 4 atau bahkan mungkin 11, karena SKPI ini bisa dituliskan dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan ke dalam bahasa asing, bahasa Inggris sama bahasa Arab ya. Misalnya. Jadi kalau kita buat terjemahnya di bahasa Inggris dan juga bahasa Arab, mungkin bisa jadi satu SKPI mahasiswa itu akan sampai 11 halaman untuk satu mahasiswa. Kemudian level KKNI-nya ya, jadi kalau S1 ya berarti level 6, kalau S2 berarti level 8, dan kalau S3 nanti level 9. Akan ada contohnya, kita lihat bersama. Kemudian ada persyaratan penerimaan, jadi kalau S1 nanti apakah harus lulusan SMA saja, atau boleh ditambah MA, atau boleh ditambah SMK, dan lain-lain. Kemudian pengantar bahasa kuliahnya pakai bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris, atau bahasa Arab. Kemudian sistem penilaiannya, jadi nanti isinya A, B, C, D, E, atau ada A, ada A+, ada A-, ada B+, ada B, ada BB, dan seterusnya. Dan bagaimana itu nanti sistem penilaiannya juga harus tertulis di SKPI. Kemudian lama studi, jadi berapa semester yang dibutuhkan bagi pemegang SKPI ini untuk lulus prodi S1, S2, atau S3. Kemudian jenis dan program pendidikan tinggi lanjutan, jadi setelah ini kalau memang ini SKPI untuk S1, maka lanjutannya mungkin bisa ke S2 atau ke vokasi ya, misalnya kalau dokter, kalau arsitek, kalau PPAT, dan lain-lain. Kemudian skema tentang pendidikan tinggi ini umum ya, dari bagaimana pendidikan tinggi di Indonesia. Kemudian SKPI dapat memuat informasi tambahan tentang prestasi lulusan selama berstatus mahasiswa. Jadi selain itu tadi, SKPI bisa kita tambahkan dengan informasi tambahan, isinya ini prestasi lulusan, atau kemudian bagaimana selama kuliah di prodi Bapak Ibu, ekstrakurikuler apa yang diikuti oleh mahasiswa, kemudian apakah dia pernah menjuarai suatu perlombaan tingkat nasional atau bahkan mungkin internasional, mungkin apakah ada pendidikan non formal, mungkin misalkan pendidikan karakter dan lain-lain, itu bisa ditambahkan di dalam SKPI. Jadi nanti ada yang nyebut lampiran SKPI, ada yang nyebut juga cukup dengan informasi tambahan. Nah, kemudian yang tanda tangan, jadi sama seperti yang disampaikan Pak Arif tadi. Jadi untuk SKPI tanda tangannya ada di kanan bawah, kemudian dekan fakultas ya, atau untuk universitas dan institut dan pasca yang terintegrasi, atau wakil ketua bidang akademik untuk sekolah tinggi, dan direktur pasca untuk pasca sarjana. Jadi tanda tangannya ada di sebelah kiri. Tulisan redaksi, jadi ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab. Jadi kalau ada juga kampus yang kemarin saya lihat itu ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, sehingga SKPI-nya satu mahasiswa itu bisa sampai 11 halaman. Itu padahal mahasiswa itu tidak memiliki prestasi apapun. Kalau dia memiliki prestasi mungkin bisa jadi 12 sampai 13. Mungkin kita bisa langsung lihat ke bentar.
jadi ini Captergen Pendis ya 3786. Jadi ini semuanya nanti sudah memuat ini. Di Bapak Ibu mungkin tinggal baca ulang apa yang sampaikan Pak Fauzi, Pak Arif tadi, itu hanyalah mungkin rangkuman dari apa yang ada di Captergen ini. Kemudian ini di SKP ini ada di halaman 13-nya. Kemudian contohnya ada di sini di halaman 40 ya. Jadi ini contohnya. Di sini ada logo, kemudian nama perguruan tingginya, kemudian ada SKPI-nya, kemudian di sini ada nomornya. Jadi kalau kita lihat ada mungkin 7 ya, ada dari muatan-muatan yang ada di dalam SKPI tadi mungkin bisa dibagi menjadi 7 bagian besar. Yang pertama ini ada deskripsi surat keterangan pendamping ijazahnya ini. Ini tidak usah diganti Pak, tinggal ya ini aja dipakai. Kemudian yang Bapak Ibu isi mungkin hanya nanti sampai 2 ke bawah, 6 nanti kayaknya sepertinya juga tidak perlu diisi. Kemudian di sini informasi tentang identitas, namanya, tempat tanggal lahir, nomor induk mahasiswa, tahun masuk, tahun lulus, kemudian minanya, kemudian gelarnya. Ini tentang identitas dari pemegang SKPI. Kemudian identitas penyelenggara, dimulai dari akreditasinya, nama perguruan tingginya, nama fakultasnya, kemudian program pendidikannya, S1, S2, atau S3, kemudian persyaratan penerimaan tadi, apakah cukup lulus SMK sederajat atau hanya diterima yang SMK saja atau hanya MA saja, kemudian bahasanya di Indonesia, kemudian sistem ini nama programnya yang sudah PAI, kemudian penilaiannya di sini kebetulan contohnya di sini skalanya 04, nilainya A sampai E, 4, 3, 2, 1, 0. Jadi ini mungkin rating waktu kita kuliah dulu ya. Kemudian lama studinya di sini 8 semester, kemudian level KKNI-nya level 6 untuk S1, 8 untuk S2 dan 9 untuk S3. Kemudian lanjutan, jadi setelah lulus S1 lanjutannya kemana, jadi bisa ke magister, doktoral, atau bahkan mungkin ke iya. Kemudian bagian keempat isinya tentang KKNI. Jadi ini sudah dikasihkan template-nya oleh Kemenak. Nanti tugasnya tinggal nerjemah ke bahasa Inggris kalau memang mau dibuat 2 bahasa. Kalau dibuat 1 bahasa mungkin lebih sederhana. Karena nanti kalau diterjemahkan bahasa Inggris butuh orang untuk melihat bagaimana benar grammar dan pemilihan ya. Kemudian tentang capaian pembelajaran. Nah, ini yang penting di sini. Tentang CPL ini ada sikap, ada pengetahuan, kemudian ada keterampilan umum, ada keterampilan khusus. Ini disesuaikan dengan apa yang ada di kurikulum jenengan yang berbasis KKNI. Bertakwa, menjunjung tinggi, kemudian dan seterusnya. Menguasai, ya ini mungkin di sini karena ini contohnya PAI, maka di sini pengetahuannya adalah mengetahui teori belajar dan pembelajaran PAI ya, dan agama Islam. Jika nanti tinggal disesuaikan di prodinya, apakah itu di ES, apakah itu di bahasa Inggris, apakah itu di pendidikan matematika, lalu Saskia dan ya, atau Saskia katanya Pak Fauzi. Nah, kemudian ada di sini kompetensi pendukung. Isinya prestasi. Di pemegang SKPI ini memiliki prestasi dan telah mengikuti program di sini. Bisa dimasukkan di kemudian ada skema. Ini sudah bisa dibiarkan saja, tinggal diterjemahkan ke bahasa Inggris kalau pakai bahasa Inggris. Dan ini pengesahannya, nama tang ya, dan siapa yang tanda tangan, nama. Sekali lagi ya, NIP, NIN atau NID. Template-nya sudah disediakan juga di dalam panduan yang diterbitkan oleh Captergen
per 3786 itu. Jadi, kira ini sudah bisa kita ikuti ya. Nah, kemudian bagaimana dengan kertas dan lain-lain. Nah, kalau untuk SKPI ini tidak perlu kayak Pak Arief yang harus pakai security paper ya. Banyak itu tadi, kalau 11 halaman nanti berapa yang harus dibayar oleh calon lulusan ya atau penerima SKPI ini. Ya, spesifikasinya cukup sederhana, jadi hanya kertas ukuran A4, kemudian ukurannya 70 atau 8 gram. Yang bisa dibuat portrait atau bisa dibuat landscape. Nanti Bapak Ibu bisa mendesain sendiri bagaimana SKPI di program atau perguruan tinggi Bapak Ibu. Ya, nanti silakan itu bisa diatur. Kemudian yang penting muatan-muatan yang ada di dalam SKPI itu harus sesuai dengan apa yang ada di Dirjen 3786. Nah, kemudian selain SKPI ada juga sertifikat